warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Feli Safriani. Apa kabarnya Ananda sekalian? Semoga selalu sehat ya. Di masa pandemi ini, jangan lupa jaga kesehatan dan ingat selalu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang reproduksi pada hewan. Siapa yang masih ingat? 3 macam reproduksi pada hewan. Yap, benar. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan, yaitu siklus hidup hewan. Pernahkah kamu bertemu hewan ini di kolam? Hewan apakah itu? Ya, benar. Itu adalah kecebong. Kecebong adalah salah satu perubahan bentuk tubuh dari seekor katak dalam siklus hidupnya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami macam-macam siklus hidup hewan, dan yang kedua, peserta didik bisa membedakan macam-macam metamorfosis hewan. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah siklus hidup ubur-ubur. Ubur-ubur atau jellyfish bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Gambar berikut menunjukkan siklus hidup dari seekor ubur-ubur, yaitu adalah fase seksual, di mana medusa bisa menghasilkan sel telur dan sel sperma yang nantinya akan berfertilisasi menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, fase aseksual di mana larva berkembang biak menjadi skifistoma dan akan menjadi polip, dan polip akan bertunas menjadi evira. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup dari zigot hingga dewasa dalam satu siklus hidupnya. Metamorfosis ada dua, yaitu yang pertama metamorfosis tidak sempurna, yang kedua metamorfosis sempurna. Metamorfosis tak sempurna adalah pertumbuhan makhluk hidup dengan perubahan bentuk tubuh yang tidak terlalu signifikan. Tahapnya yaitu mulai dari telur berubah menjadi nimfa, selanjutnya menjadi imago. Nimfa adalah individu kecil yang sudah mirip dengan individu dewasa atau imago, hanya ukurannya saja yang berbeda. Contohnya, yang pertama, belalang. Gambar ini menunjukkan daur hidup belalang yang dimulai dari telur, kemudian fase nimfa, selanjutnya belalang dewasa, dan ketiganya yaitu tidak menunjukkan perubahan bentuk tubuh yang terlalu signifikan, karena nimfa yaitu sudah hampir mirip dengan belalang dewasa. Contoh yang kedua adalah kecoa. Daur hidup kecoa yaitu hampir sama dengan belalang, dimulai dari telur, kemudian nimfa, kemudian berakhir pada kecoa dewasa. Contoh yang ketiga adalah capung. Daur hidup capung sama juga dengan belalang dan kecoa,
hanya terdiri dari 3 tahap, mulai dari telur, nimfa, dan selanjutnya adalah imago atau capung dewasa. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis tak sempurna itu adalah jangkrik. Ini adalah daur hidup jangkrik, mulai dari telur, kemudian nanti berkembang menjadi nimfa, dan selanjutnya menjadi imago. Hewan terakhir yang mengalami metamorfosis tak sempurna adalah rayap. Daur hidup rayap dimulai dari telur, kemudian nimfa, selanjutnya rayap dewasa. Kalau yang sudah punya sayap namanya laron. Selanjutnya kita masuk kepada metamorfosis sempurna, adalah siklus hidup yang menunjukkan perubahan bentuk tubuh yang terlihat sangat berbeda di setiap tahapnya. Tahapannya mulai dari telur, larva, kemudian pupa, terakhir baru imago. Contohnya yang pertama adalah kupu-kupu. Ini adalah daur hidup kupu-kupu. Dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat atau larva. Selanjutnya berubah menjadi kepompong atau pupa, lalu kupu-kupu dewasa. Sangat terlihat jelas bahwa di setiap tahapnya hewan ini memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh yang kedua adalah katak. Ini adalah gambar siklus hidup katak. Dimulai dari telur, nanti telur akan berkembang menjadi kecebong, dan kecebong akan tumbuh kaki, lalu berkembang menjadi katak berekor, baru menjadi katak dewasa. Sangat terlihat bahwa setiap tahapnya itu menunjukkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda, bahkan juga dari segi cara bernafasnya. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kepik. Kepik atau ladybird berkembang dari telur menjadi nimfa, selanjutnya pupa akan tumbuh menjadi kepik dewasa. Contoh selanjutnya adalah nyamuk. Nyamuk berkembang diawali dari telur yang mereka letakkan di dalam air, lalu berkembang menjadi larva, lalu pupa, dan yang terakhir baru imago. Contoh selanjutnya adalah kumbang. Kumbang berkembang biak diawali dengan telur, lalu pupa, dan tumbuh menjadi kumbang dewasa. Nah, sudah jelas kan bedanya antara metamorfosis tak sempurna dengan metamorfosis sempurna? Untuk menguji pemahamanmu, silahkan dijawab pertanyaan berikut. Tulis jawabannya di buku latihanmu. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.